Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal di halaman 43 dan 44 di buku paket. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang yang namanya sifat komutatif, pertukaran, dan sifat asosiatif. Nah, kita ke sifat komutatif terlebih dahulu. Di sini ada pertukaran. Untuk yang pertama, contoh yang pertama ini ada 5/8 ditambah 0,4. Nah, sama dengan kita ubah 0,4-nya menjadi 0,4-nya ke pecahan biasa. Nah, jadi di sini 0,4 diubah menjadi kepecahan biasa karena di belakang koma itu satu angka, jadi pernya per 10 dan 4-nya dipindahkan, jadi 4/10. Kemudian setelah itu kalau penjumlahan, jadi kalihnya menyilang. 5 dikali 4 dan 4 dikali 8. Dikali menyilang. 5 kali 4 itu 50. 4 dikali 8 itu 32 dan 8 dikali 10 itu 80 untuk mencari penyebutnya. Jadi 50/80 ditambah 32/80 sama dengan, kemudian setelah itu tinggal dijumlahkan saja. 50 ditambah 32 menghasilkan 82 dan 80 karena penyebutnya sama, dipindahkan saja penyebutnya. Setelah itu diperkecil, disederhanakan. 80 kita sederhanakan berapa? Kalau 10 nggak bisa karena di sini ada angka 2. Berarti paling kecil itu 2. Nah, 82 kita perkecil, kita sederhanakan. Kalau kita bagi 2 menghasilkan 41 dan kita harus membagi dengan angka yang sama, itu kita bagi 2. Hasilnya 40. Dan di sini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi karena 40 hanya bisa disederhanakan 1. Karena ada angka 1 di sini. Jadi kalau dibagi 2 nggak bisa lagi kan menghasilkan koma, meskipun di sininya di penyebutnya itu sama, itu bisa. Tapi karena penyebut dan pembilang harus dibagi secara sama. Nah, di sini karena sifatnya pertukaran, kita ubah jadi kita balik 0,4 ditambah 5/8 sama dengan 4/10 ditambah 5/8. 4/10 sama seperti yang tadi, kemudian tinggal dibalik saja. 4 dikali 8 32, 5 dikali 10 50 dan 10 dikali 80 kali 8 80. Kemudian tinggal dijumlahkan menghasilkan yang sama, itu 41/40. Jadi ternyata 5/8 ditambah 0,4 sama dengan 0,4 ditambah 5/8 untuk penyelesaiannya. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu kita ke contoh yang kedua.
Di sini caranya kita mengubah pecahan campuran dan desimal ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini 5, caranya 5 dikali 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 7. Penyebutnya 5. Kemudian di sini ada 1,2. Kalau seharusnya itu di belakang koma ada satu angka, berarti 10, dan dipindahkan angkanya. Harusnya 12/10. Tapi kita samakan penyebutnya supaya dia sama ini, sama 7/5. Jadi kita ubah di sini, kita perkecil, yaitu 12/10 diperkecil, kita bagi 2, hasilnya 6/5. Jadi disederhanakan supaya penyebutnya sama. Kalau penyebutnya lebih, berarti disamakan penyebutnya. Berarti kita kalikan atau dikelipatkan. Selanjutnya, setelah sudah dapat dengan penyebutnya yang sama, maka kalau perkalian tinggal dikali saja. 7 dikali 6, 5 dikali 5. Langsung, tidak menyilang. 7 dikali 6, 42, dan 5 dikali 5, 25. Selanjutnya, setelah itu kita kelipatkan 25 ini supaya menjadi penyebutnya 100. Kalau mundur terlalu banyak. Jadi kita kelipatkan, yaitu kita dikalikan dengan yang sama. Jadi untuk menuju 100, 25 ini untuk menuju 100 berapa kali kelipatan? Yaitu 4 dikali 4. Itu hasilnya 100. Dan 42 harus dikali dengan yang sama, dikali 4. Hasilnya 168. Kemudian baru kita ubah menjadi desimal. Caranya, kalau kita tulis aja dulu, kita tulis 168. Nah, 168 ini kita lihat kalau 100 berapa koma di belakangnya? 2 angka. Berarti tinggal kamu taruh komanya di sini. Kalau dia di belakangnya 100. Kalau di belakangnya 10, maka di belakang koma hanya 1. Nah, di sini juga sama, hanya sifat penukaran saja. 1,2 dikali 1/5 sama dengan 6/5 dikali 7/5 sama dengan 42. Kemudian 25 sama dengan dikelipatkan 168 dan dikelipatkan menjadi 100. Hasilnya 168. Sama, hanya sifat penukaran saja. Jadi ternyata 1/2/5 dikali 1,2 perhitungannya sama dengan 1/2 dikali 1. Untuk selanjutnya kita ke sifat asosiatif. Di sifat asosiatif ini, karena di sini penjumlahan, desimalnya itu penjumlahan, jadi bisa langsung dioperasikan. 3,4 jadinya 10,5 dan 10,5 ditambah 24,2. Jadi di sini bisa langsung dioperasikan. Atau sebaliknya, 3,4 ditambah 7, 1/1
24,2. Nah, di sini menghasilkan angka yang sama karena di sini sifatnya penjumlahan jadi lebih mudah. Tapi untuk video selanjutnya ada cara tentang penjumlahan dan perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan desimal. Caranya. Karena di sini penjumlahan jadi lebih mudah atau lebih bisa langsung dijumlahkan. Nah, selanjutnya di sini kita ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini 5/6 dikali 1/2 dikali 0,5. Nah, di sini 5/6 dipindahkan dikali 5/2. Ini jadi 5/2 karena 2 dikali 2 ditambah 1 jadi 5. Dan 2-nya penyebutnya dipindahkan. Selanjutnya ke 0,5 sama dengan. Nah, di sini kalau dikalikan, kalau perkalian langsung dikalikan saja. 5 kali 5 hasilnya 25 dan 6 dikali 2 hasilnya 12. Kemudian angka 0,5 ini diubah menjadi pecahan. Menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma ada satu angka, jadi penyebutnya 10 dan 5-nya dipindahkan. Jadi 5/10. Nah, selanjutnya karena di sini perkalian, langsung dikalikan saja. 25 dikali 5 125 dan 12 dikali 10 jadi 120. Nah, di sini juga sama, hanya dibalik saja. 5/6 dikali 1/2 dikali 0,5. Nah, di sini hanya sifat penukaran saja, bisa langsung dioperasikan. 2 kali 2 ditambah 1 hasilnya 5, 2-nya dipindahkan dan ini bisa langsung dioperasikan menjadi 5/10. Sama dengan 5/6-nya dipindahkan. Setelah itu 5 kali 5 2 kali 10. Selanjutnya bisa langsung dikalikan. Karena di sininya perkalian jadi tidak menyilang.